Episode di mana Marton kedatangan King Abdi dan masakin Aaklan sama PYB kekenyangan. Udah jadi? Boleh kapan bu? Oke. Kulit. Wah, ini. Partnernya itu. King Abdi. Apa hari mas? Langsung dari malam teman-teman. Hari ini King Abdi mau masak spesial buat anak-anak Triple A Clan dan juga kru untuk buka puasa. Dan setelah itu King Abdi akan ngasih persentase dadar brother dan juga Tapi aku terima kasih banyak mas. Terima kasih banyak karena ekonomi sedang drop ya. Aku ngerasain sendiri di mana penjualan UMKM segala macam itu kita udah drop. Tapi pas kita punya karyawan, kita harus bayar ini tuh segala macam. Dan yang bikin aku sungkan adalah di mana aku sampai baru notice kalau teman-teman di sini sering beli dadar beredar kayak gitu. Dan kok ini tiba-tiba ngelonjak, kok tiba-tiba naik segala macam pembelian segala macam. Ternyata orang banyak notice kalau hampir malam sore itu beli dadar beredar, beli nasi kulit itu. Aku terima kasih banyak. Makanya sekarang saya akan bertanggung jawab atas anda lambungnya akan saya masakin. Mas, buat sebulan ke depan? Jangan dong. Dari kuesan mungkin apa? Nggak ada, kita ngikut Ya. Telur atau apa? Telur. Aku mau bikinin 2 telur. Mungkin ada telur Pontianak sama apa? jadi kita sih punya chef-chefan juga ya. Chef-chefan ini katanya jago banget dibikin telur Pontianak. Tapi pas saya makan memang enak. Kita coba bandingin sama King Abdi kali ya. Nggak perlu dibandingin, semua makanan enak. Nggak perlu dibandingin. Jangan guys, dibandingin. Siap. Diapain itu mas bihunnya mas? Hah? Bihunnya diapain itu? Kita bikin gorengan aja. Bihun goreng. Iya. Seleb. Ini kayak bihun. Aja rasa bang. Dulunya boleh masak, Enggak pernah. otodidak. Di jalan. Nah ceritain deh dong, King. Kita belum tahu. Jadi aku masak tuh dari kelas 3 SD mas. Dari kelas 3 SD udah bisa bikin sambal apa segala macem, cuma nggak pernah sekolah masak. Oke. Sekolah masak nggak pernah. Jadi ya masaknya di jalan. Jadi aku tuh awal ngonten bikin YouTube segala macem tuh ya keliling masak di penjara. Iya masak dan yang paling keren tuh waktu aku masak di penjara aku nggak tahu kalau ternyata ada 21 temen sahabatku itu ada di penjara itu. Itu Menongkrong dulu. Iya, aku pikir lah tak pikir kamu merantau, ternyata ada di dalam penjara. Itu. Dengan masak itu di permukaan jalan bertemu teman-teman lama, kacau. Itu nggak dari 3 SD karena jualan atau konten? Dulu awal itu udah Atau kayak dari suka keluarga atau apa? enggak, jadi dulu awal itu masih kecil itu suka rebus-rebus ini bakar-bakar bawang putih di kompor. Komen masak-masakan. Ya, enggak, jadi lebih kayak ibuku masak. Aku tuh tusukin bawang putih pakai gigi bawang merah. Aku makan, oh ini bawang merah, ini bawang putih. Sampai akhirnya bisa masak. Jadi cenderung menu makanan Indonesia. berarti. Indonesia. Nah kalau nama jajan mercon nih Mas Abdi. Iya kan King Kenapa? Abdi jajan mercon namanya. Jajan mercon itu dulu awal karir aku bisa dari jalanan bisa beli mobil, pegang uang segala macam. Itu Sampai dari- aku tato kan ini. Jajan mercon. Ya di sini. Itu sampai lupa sampai ikut MasterChef di Sampai tahun ikut MasterChef tahun berapa, di Mas? Season berapa itu ya? season 10. 10. Season 10 itu aku. Dan menjadi salah satu peserta favorit. Oh ya? Iya. Nggak juara, tapi kalau dijulukinnya Mas Abdi adalah Master Chef juara tanpa mahkota. Gitu dijulukinnya. Biar wajannya nggak lengket mas. Waktu kita goreng ikan ya. Menu selanjutnya saya mau goreng ikan karena nanti ini aku akan bikin ikan acar, kembung acar. Saya mungkin akan kolokkan ini
banyak yang berpuasa, yang berpuasa Ogiri. Acaranya pakai mati. Aman, Aman, lama langsung aku sajinya. aman. Ya. Oke, menu pertama kita udah jadi, kembung acar. Bentar, taruh di mana menu yang udah jadi? Boleh tempat bu? Oke. Ada ini, Bapak Brevi. Apa tuh? Ada kabar yang Anda suka. Apa tuh? Nih, bocoran aja. Jadi aku bikin tempat nongkrong kopian berandal Brevi sama Aloy. Akan dibuka di Bekasi, Jakarta Selatan sama Jogja. Sudah dibangun ini tempatnya. Bentar lagi buat Bocoran aja. warga Bekasi yang mau nongkrong. Iya, Jadi nanti Brevi, Aloy, dan King Abdi saya tukang masak aja saya. akan bikin tempat nongkrong namanya Berandal. Berandal. Berandal social space. Yo, berandal Itu social namanya space. Berandal Brevi dan Aloy. Kalau kurang asin, kurang manis, kurang apa bilang. Sama Kika. Oke. Udah pas sih. Aku udah pas. Foto gue udah pas. Udah nggak mungkin salah punya ini. Karena nasi putih udah nggak masalah ini. Mungkin udah aman. Mungkin kita nanti akan sajinya kayak gini ya. Ya. Iya. Karena emang tempat ini adalah tempat kontrakan anak-anak muda, jadi segala sesuatunya terbatas. Kontrak. Bener nggak salah sih. Emang kontrak di sini. Mau gimana? Nggak salah, emang kontrak. Tapi kurang cocoknya disebut kontrakan ya? Kontrakannya sederhana. Gue udah pertama kali lihat kikil dimasak kayak gini. Iya. Ini kecap ya. Kayak kuah santan gitu jadinya ya. Kikil, santan, siap. Selesai. Disajikan. Mas, ini telur dadar mas. Mana? Jadi telur dadar ini ambil ya, mana. Ya. Jadi telur dadar ini ambil spatula coy. Jadi ambil telur terus disiram pakai ini. Ini namanya dadar siram. Ini pakai kari, kuah kari. Ya. Selamat makan. Yuk. Dadarnya aja boleh. Setelah ini telur yang king. genit kayak saci genit. Buat ini apa sambalnya? Kok ikut? Gary yang ngangkat. Kan ketahuan ya kalau ini. Chicken. Murah dikit. I like chicken. I have chicken. Fish. Kikil. Eggs. 2 eggs. 1 telur Pontianak. Ikan. And yeah. Nih kameramen. Ini kan yang kalian mau lihat kan. Kok di sini? Masa dia kameranya aku muter ada di aku? Selamat makan. Selamat makan semuanya. Bungkusnya nggak bisa diatur, naikkan dikit. Dia ke muka. Nah, Saya ikan bagi 2, takut gak habis. Ayam, cobain somainya.
daging, kuah, bawang. Wih, apa itu? Sate kulit. Siapa yang mau? Sebenarnya ada bebek, cuma karena saya tidak suka rasa bebek, jadi gue tidak coba bebeknya. Jadi mana? Nuan. Mana sini. Terima kasih King Abdi. Ini aku ada menu baru kulit jumbo. Kulit jumbo. Dia akan digoreng crispy. Crispy. Ini udah bisa dipesan di nasi kulit Maigun. Lebih dari muka. Siap. Lebih dari muka coy. Ini bukan sate tapi sate. Udah kameranya di belakang aku. Gue tanya lu main di apa, Mike? Main di sapi, ayam, bebek. Selamat makan, selamat Lu berbuka remix puasa. semuanya ya. Kikil. Siap. Itu semua itu. Gila ya. Bener kata Picong. Apa tuh? Gila. Dawat. Bahaya banget. Gua udah makan. Kita coba makanan. Baru kelar makan. Dinner of Champion dari King Abdi ya. Dari ikannya kita mulai ya. Gua makan cepet banget, nggak tahu kenapa. Main di sapi enak banget, Cok. Mulai dari yang di laut, habis itu baru gue main di sapi dan bebek. Sapinya tapi agak pedes ya. Kasih sambel, kasih bumbu. Pas kok. Wah, Mike, ini gila banget. seksi. Ini gila banget. Bebeknya seksi ya. Itu gila banget. Oh ya. No, ada gawat mampus. Ya, ayo kawain coba ayo. Wah, ini. Ini bukan sate kulit tapi sate kulit. Ini kulit buaya kali ya. Ini menu baru di nasi kulit Maigun. Gila. Bagi tepuk tangan yang nonton 200.000 loh. Jos. Ya. Wah, nakal. Jos ini. Ini kamu mau cobain nggak? Main di kulit nggak? Segigitnya Mike, gua nggak bisa Mike. Lo nggak main di kulit? Nggak, segigitnya gua udah kenyang. Panas. Cut dong. Aku kenyang sebenarnya. Wah, ini bukan kulit nih. Apa tuh? Kulit. Kulit. Jadi gini King Abdi. Rumah saya ada kompor. Masa mau lo? Siap maksudnya. Gila banget. Nah, gue mah langsung aja ya. Siap. Kita bikin usaha ya. Bikin usaha. Siap. Ayo. Langsung aja langsung. Konsep banyak. Ini Langsung ayam. ditodong bikin usaha, bro. Ini ayam, bebek, sapinya rela. Siap. Rela kalau dimasak kayak gini ya. Rela. Gak ngelawan. Pasrah. Pasrah waktu ditangkap pasrah. Buat King Abdi langsung nyerah. Nyerahin Ikannya duit. juga nggak usah dipancing, nongol sendiri tuh Nongol ikan. sendiri. Pasrah. Kok nggak boleh gua? Nggak kena ini. Oh mau. Gua di bebek sama ikan semua sih ini. Kiki loh. Goblok banget dah. Lu kayak ini mixan New Year tau lu. Apa? Remix New Year lu. Iya. Ada semua di sini. Gue nggak usah lah. Nggak masalah ya. Nggak usah sih kata Ini gua. gila balap, ini gila balap. Ini lama ini. Lama turunnya. Besok nih turun nih. Lambung kaget nih. Ini ayamnya udah nyerang mata nih. Iya. Nyerang mata. Lihat mata lu. Ada ikan berenang tuh. Iya kan? Tahu gua. Karir lu. Wah, Gitu, mainnya masih situ dia. Dia masih Lihat mata lu. sana. Air mata. Wah. Itu lagi dong. Kebahagiaan. Orang lengkap. Coba lihat mata lu. Perjuangan. Mata lu. Sipit. Segitu. Basic banget. Terlalu basic mas yang kayak aneh. Lempeng. Lempengnya tuh lempeng banget itu. Kenapa Nusantara? Karena Ya memang maksudnya kenapa kok spesialisasinya di Nusantara gitu? karena aku dari kecil mas, dari kelas 3 SD itu bisa masak tuh Nusantara mas. Dan aku nggak pernah sekolah masak, jadi aku kayak western segala macam nggak ini. Aku kan kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD 8 tahun loh. Iya, 8 tahun dibolehin masak sama orang tua. iya. Jadi kelas 3 SD itu aku udah bisa bikin sambal, sayur bening, sayur sop, sambal terong gitu-gitu. Kelas 3 Kok SD. dibolehin megang kompor Iya, gitu-gitu? karena memang aku itu selalu ketika ibuku masak aku penasaran mas. Ketika ibuku masak penasaran. Berarti memang suka masak. Suka masak Oh. dan nggak pernah sekolah masak sama sekali. Oke. Terus ibu dulu sering masak Nusantara. Ya,
Ya kan basic, almarhum kan basic masak Nusantara. buat di rumah. Rumah-rumahan. Rumahan itu sayur Ya, asem, sayur asem, jangan sayur bening, jangan-jangan soba, rawon, soto. Nah, penyesuaian nih. Kan toko Malang. Terus dari Malang terus ke Jakarta kan lidahnya rata-rata berbeda kan? Iya. Apa yang paling jauh berbeda? Maksudnya yang disukai orang Kalau aku Malang tapi nggak disukai orang Jakarta, apa yang disukai orang Jakarta tapi nggak disukai orang Malang? Kalau aku gini mas, sejauh orang Jawa bisa menaklukkan Jawa, dia bisa bertengger di Jakarta. Pasti. Oh, jadi Karena raja dulu Jawa, dia- dia pasti bisa masuk ke Jakarta. Iya pasti. Gitu. Karena awalnya kan aku juga dari Malang mas. Dari Malang berkiprah bikin apapun, makanan di Malang. Dan ternyata ya impian sampai bisa buka banyak usaha di Jakarta yo. Ternyata di Jakarta malah lebih gampang karena yang pertama orangnya konsumtif. Jarang orang masak, gitu. Ya. Orang beli gitu. Tinggal bagaimana caranya kita bisa jadi pionir. Silah Mas, Aspak kok jadi PDW Mas. Oh iya, Mas. Bareng-barengan kita modelnya. Iya, siap. Sorry. Aspak ya masa ngene kan gak enak. Karena cekel nol. Ono aspak lain iki. Oh, bareng iki lho. Makanan yang atau masakan yang paling apa ya, nggak bisa dimasak, diusahain berulang kali tetap gagal esen Tidak maksimal. kingnya merasa gagal kayak anjing nggak bisa nih gua nih gitu. Kalau Ada nggak? Kalau aku itu sejauh beberapa belajar itu aman mas. Cuma yang paling tricky itu adalah rendang. Padang ya. Rendang. Karena salah satunya kita benar-benar harus capek ya soal rendang itu. Karena rendang kalau basah sedikit dia jadi kaleo. Benar-benar harus yang basah kering tapi nggak boleh hangus. Makanya aku bisa bilang kalau rendang itu barometer makanan yang Paling susah. Paling susah. Tapi rendang pernah jadi masakan paling enak dunia. Iya. Sama satu lagi sayur bening. Karena sayur bening itu harus bening tapi rasanya harus pas. Kalau kita kebanyakan bawang putih dia akan keruh. Dia akan keruh. Itu. Jadi seperti kayak daun kelor, daun katu, sayur bening bayam itu malah lebih tricky. Jadi kayak takaran air seberapa, bayam masuknya kapan, bawang putihnya, bawang merahnya, dan itu nggak boleh dicoper, nggak boleh dioseng, boleh cuma dipotong-potong. Teknis berarti. Iya. Terus kita harus tahu kalau di Jawa Barat sayur bening bayamnya itu pakai kencur, kalau di Jawa pakai kunci, gitu-gitu. Dan banyak di beberapa daerah itu sayur bening juga ada yang dicampur pakai ubi manis. Sayur bening yang sayur ini kan sayur Sayur bayam kan bayam tok kan bayam Iya, ambe tapi itu tricky banget. jagung bayam jagung kan ya. Sop juga ya? Iya. Soft bro, fry. Zap gitu. Itu masakan Nusantara paling basic gitu. Paling basic. Sayur bening. Karena yang penting kita nguasain bumbu putih, merah, kuning, udah bisa masakan. Pasti. Ger ngerti nggak Ger? Rendang tadi ngerti nggak? Kok jadi nggak marah? Belajar juga. Kita tadi juga banyak ngobrol. Karena kalau Nusantara mah aku nggak sedalam Mas Abdi. Malah sejujurnya aku yang paling simpel itu malah aku stick gak bisa menguasai aku. Kebalikannya ya. Iya. Dia oke tuh. Dari dia tuh. yang rare, medium, well done tuh gak bisa. Bener-bener gak bisa dan selalu bikin saus-sausan itu ini over. Gak bisa yang kayak lumer gitu-gitu. Berarti sate bisa. Nusantara Sate bisa. bisa. Sate itu bahkan kita paling kaya itu di aneka sate. Aneka sate. Setiap daerah banyak. Banyak. Nah, yang ada juga oke di sate. Bahkan kalau di Madura, malah di Madura itu jarang ada sate kambing. Ada Sapi, ayam, sapi. Tapi yang di Madura itu dia kayak ada bumbu pakai kemiri kayak gitu-gitu, Mas. Gitu. Belum pernah. Aku bisa bilang sate itu beda ketika di Madura, beda. Enak. Aku salah satu yang bener-bener sampai 1 minggu ke rumah teman kenalan tuh untuk belajar masakan Madura. Karena aku juga karakter yang suka asin gurih. Ya. Madura, Banyuwangi itu, Tempong itu asin gurih, terus sama Lombok asin gurih pedes. King by the way nih King ya. Ya.
Kalau bisa sering-sering kesini, King. Siap. Dia tuh Siap. suka susah makan, King. Siap. Iya, hari ini makan Ini lah. Nah, dia makan banyak loh. Dia tuh susah makan. Banyak nasihat tuh. Ya kalau udah ada todongan bikin usaha ya seminggu sekali masak di sini. Dia lahap loh makannya loh. Tapi emang efek makanannya tuh Kalau itu gula, Mas. Kalau itu gula. Gua sama Abdi juga kenapa lu sama Lu sama Abdi pakai Kenapa semua orang akrab sih? Enggak belum. mau bikin usaha baru. Apa? Lewat. Enggak nyambung. Enggak masuk. Enggak masuk sama ini brandingnya dong. skillnya? Masa chef disuruh brewek? Oh, kalau resto kan udah playground dia. Iya, ini sesuatu yang baru. Sorry. Itu paling Tolak, nyaman. tolak ukur enak itu sebagai seorang chef, tolak ukur enak itu dari perasaan pribadi atau dari banyaknya testimoni? Tolak ukur enak itu ketika seperti ini, Mas. Kita masak makanan habis. Oh, berarti dari testimoni orang kan? Ini Mas monggo. Ini juga bisa dicampur pakai sambal ya. Ini sambal hijaunya. Oke. Jadi diguyur. Udah bingung mau yang mana nih? Ya, karena emang udah terlalu banyak masakannya. Dari Telurnya testimoni gimana orang telurnya? berarti? Gas, Ya. gila. Dadarnya habis, langsung Siap. habis dadar. Habis. Sorry banget. Gua nggak boyband. Lu enggak bisa boyband. Gua nggak boyband. Gua nggak bisa. Enggak bisa ini. Enggak bisa ini. Gua out deh guys. Ini Gua aja. Panis lu nggak pada gua. terlalu ngelawan nih. Udah nggak bisa gerak ya. Ini ada makanan yang Abdi. Dua jam dia gue panis rom. Bahaya ini bahaya. Mas Abdi tapi ada ini nggak mas, tolak ukur yang berbeda nggak antara makanan enak dan makanan yang bisa dijual kayak Mas Abdi layak? Kayak oh ini udah layak nih buat dijual gitu. Jadi gini, Mas. Aku itu sebelum bikin sesuatu aku akan R&D dulu. Ke orang-orang. Ya, terus aku akan undang beberapa orang yang banyak. Aku suruh makan, nggak tak boleh bayar, tapi aku suruh dia komplain apa yang kurang. Kayak gitu. Aku lebih suka. Jadi kalau tukang masak itu lebih nggak suka cuma ngelihat orang makan sampai habis. Tapi Abdi menurut gua ini enak, tapi yang ini tuh lebih kayak gini nih. Kayak gitu. Ya udah aku komplain dah. Nah, kita akan ada tuh. Aku komplain dah. Iya, siap. Dadarnya kurang. Yang dadar. Siap. Kurang banyak. Itu namanya enak udah. Namanya enak itu. Kurang banyak. Kurang banyak, siap. Mau nambah lo habis kan? Iya. Mau nambah. Maklum Pak, kontrakan di sini jauh Pak. Dari warung segala macem, kita mau beli telur lagi jauh. Kayak gitu. Mungkin aku bisa tanya dari Chef Gary ya, bagaimana? Apa yang komplain, minta komplain. apa? Yang kurang dari Komplain makanan aja, kan udah jangan ngetes yang satu-satu. ininya. Kalau aku pribadi, Hmm. kalau enak mah enak mas. Cuman emang minyaknya banyak. Iya. Sambal minyak, ikan digoreng, bebek minyak. Jadi Ya. mulutnya terlalu. Hmm. Tapi jadi ya itu yang kadang kan emang kalau orang cari nikmatnya di situ Siapa? sebenarnya kayak gitu. Tapi pernah dadar beredar itu aku kurangin mas minyaknya. Jadi kita punya spinner buat telur dadarnya. Oke. Baru gua ngomong tadi Mas ya. Drop mas, nggak laku. Mas. Iya, itu Iya. benar. Karena orang yang suka makan dengan sampai kalau kita komplain soal minyak Betul. ya, nasi padang kalau orang kita nggak suka minyak, nasi padang nggak mungkin digujur minyak atasnya di nasi mas. Betul. Itu. Betul. Jadi kalau enak mas ini nggak mungkin nggak enak. Tapi bagi seorang Gary minyaknya kebanyakan. Pribadi. Ya seorang Gary pribadi. Ya. Untuk yang ini ya, untuk yang dimasakan apa? Ya maksudnya kan kayak misalnya dari tadi Mas Abi kalau misalnya blender sapi bumbunya kan sambalnya udah pakai minyak. Kalau yang ini enggak, yang ini tempong. Oh iya tempong sambal-sambalan. ya. Cuma yang aku pakai minyak itu yang untuk numis bumbu kuning. Tapi enak. Nggak bisa ngomong nggak enak. Gitu. Cuman kalau dibuat aku kurang. Kalau aku itu minyak. tadi yang masakanku Enak. yang terlalu banyak minyak itu yang di dadarnya. Kembali lagi Dadar, dadar sama ya. yang di telur pontianaknya. Tuh, kalau yang ikan mungkin kalau digoreng tapi enaknya ketutupnya sama rasa asemnya, Iya. tomatnya. Cuman yang tadi aku message dari itu tadi pas Mas Abdi masak bebek karena aku nanya ke Mas Abdi sendiri kan. Ini dari mana kepikiran bikin ini gitu. Ternyata emang karena eksperimen sendiri. Karena itu yang bikin aku belum pernah ada rasa itu di mulut aku gitu. Belum pernah lu coba tuh. Rasa bebek Belum pernah di Dagu belum pernah ada. Makan bebek pakai sawi mentah gitu belum pernah ada. Cuman kalau bahannya itu akan pakai daun ketumbar, ada bawang putihnya, tadi pakai minyak wijen, bebeknya cuma direbus doang. Gitu yang Dan yang keren itu sekarang orang-orang kita yang dulu bilang cilantro itu kayak nggak suka, sekarang udah mulai banyak di pasaran mas. betul. Cilantro, enak itu. Cilantro. Kantor apa sih?
daun ketumbar. Yang biasa dimakan buat Wanshui. Oh, wanshui yang Bisa wangi. ya, daun wanshui. Kalau kita nyebutnya daun wanshui. Tapi Ger, makanan yang dari semua ini yang paling nggak enak menurutmu? Kan semua enak nih. Iya. Di ranking yang menurutmu paling bawah. Yang paling drop lah, yang Paling paling, drop. drop. Sebenarnya juga enak tapi yang Iya, Secara ranking nih. Dari apa ya? untuk ngopi. Kalau dari saya yang paling dari semua enak, tapi yang urutannya kali ya, misalnya 100, 9,5, 9,6 Lama. 3 gitu. Yang paling bawah Tiga, udah. paling bawah. Anggaplah dari 100 ke 9,4. 9,4 yang sapi. Sapi. Iya. Aku ya sapi. Ya, because of the beef is not leech only. Hah? Apa itu? Kurang lembek. Oh iya. Terlalu keras. Nah ini aku Kurang keras. Pakai ini dalam bukan gitu ya? pembelaan ya. Iya. Yang pertama memang si supplier salah daging. Tadi aku dengar sih Iya. pembicaraan di belakang Aku itu sih. dengar itu salah Iya, daging. aku dengar tadi sih karena ya. aku pengen dia karakternya sama kayak Thailand punya. Oke. Oke. Sampai aku harus overcooking, sampai aku sebenarnya itu cuma ditumis sebentar Udah pakai cukup, minyak. ya. Cukup. Tapi kalau Akhirnya tadi aku kalau pakai air. ditumis cukup doang nggak akan Iya, bakal malah karena lebih tadi malah kayak ban. malah lebih takut alot bahaya, ya tapi pasti daging ya, ban. ya. Maka tadi Takut gitu digodok lah. lama lagi ya aku lihat. Iya. Jujur aku paling enak malah sapinya. Pedes tuh Pak sapinya. Pedesnya gila banget. Pedesnya iya, emang. Cuman masalah daging. Cuman yang paling mantep tuh kikil. Masa kikil digigit hancur? Paling mantep ikan. Nggak ngelawan dia. Kalau Digigit hancur. Nggak ngelawan dia. Tapi kan maksudnya Pasrah dia. Iya, biasanya kan kayak kap ngobrol. luber. kan orang suka makanan yang pedes banget. Siap. Sedangkan kalau aku tuh menurut aku makanan yang pedesnya berlebihan itu menurut aku menghancurkan cita rasa. Jadi rasanya tuh cuma pedes doang di mulut. Gitu. Kalau kayak Yuka nih suka yang rasanya pedes gitu. Jadi kalau menurut aku ya kalau terlalu pedes tuh kita jadi nggak bisa ngerasain rasa yang lain karena di mulut rasanya cuma pedes doang kayak gitu. Berarti karakter Manado kurang sama nih. Manado aku suka beberapa. Kalau kayak misalnya dabu-dabu gitu aku masih suka. Cuman biasanya dabu-dabu gitu cabai rawit aku pinggirin. Ya nggak semuanya aku makan. Karena kalau Manado lebih ngeri mas. Dia Lebih masih ngeri. pakai rawit, pakai merica, pakai Betul. andaliman. Tabrak-tabrak terus semua. Ada pedes kebas. Gila. Semuanya enak banget gitu ya. Iya coy, semuanya enak. Iya emang semuanya enak. Cuma Ayamnya gimana ayamnya mas? emang sambalnya best. Iya. Itu ayamnya digoreng pakai minyak kelapa. Mantap. Iya, pakai minyak kelapa. Itu benar-benar aku suka banget mas. Itu di Malang tuh namanya ayam Malabar. Ayam Malabar. Ayam Malabar. Jadi kalau ke Malang cobain itu mas. Lembut banget. Itu best itu mas. Dari pinggiran gitu. Dulu gue sama Gary mau bikin usaha satu. Dari dulu cuma nggak kesampaian karena sibuk sama-sama sibuk gitu. Siap. Dan usahanya adalah yang tadi lu masak, Siap. telur Pontianak. Udah nasi telur dong. Boleh. Ya Gary ya, dari dulu ya kita udah rencana dari Jepang ya Gary ya. Sebelumnya. Dari sebelum Jepang bahkan 2 tahun lalu. Udah itu aja. Mungkin kalau misalnya yang tadi mau eksperimen mungkin ntar campur ada saus apa gitu. Oke, Cuma menu cuma nasi telur udah. Siap.